untuk boleh menilai, untuk boleh menimbang mana yang pantas kita percayai, mana yang pantas, yang layak menjadi pedoman kita, menjadi orang teladan bagi kita. Oke, baik teman-teman, saya bersyukur boleh diskusi dengan ringan dengan Pak Yusuf pada malam hari ini. Tentu ini adalah kesempatan untuk kita boleh menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan apa yang sudah disampaikan. Dan lagi-lagi ini adalah sebuah ajakan bagi saya dan bagi kita semua untuk boleh melihat, untuk boleh memikirkan, untuk boleh menilai, untuk boleh menimbang mana yang pantas kita percayai, mana yang pantas, yang layak menjadi pedoman kita, menjadi orang teladan bagi kita. Apakah Kristus atau yang dipercaya oleh Pak Yusuf, Nabi Muhammad? Siapa yang layak, yang akan menjadi junjungan, menjadi contoh teladan yang baik? Bukan saja hanya berbicara tentang surga, tetapi juga berbicara tentang hidup sehari-hari. Apakah layak yang dipercaya oleh saudara kita, Pak Yusuf, sebagai junjungannya? Atau kita lebih memilih kepada Kristus yang menjadi contoh teladan hidup kita yang baik? Nah, saudara boleh menimbang hal ini. Saudara boleh belajar lebih dalam lagi. Anda yang Kristen, belajar lagi. Anda yang saudara-saudara saya orang Islam, belajar lagi. Apakah Anda benar-benar meyakini bahwa junjungan Anda itu dapat memberikan contoh teladan yang baik dan yang kita saksikan di hari-hari ini? Dan menjamin Anda 100% ketika Anda mati besok atau 1 jam kemudian, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Siapa tahu ada bencana, ada kecelakaan, yakin nggak masuk surga? Atau hanya di angan-angan saja? Maka tentunya mesti seluruhnya harus belajar lagi dengan baik. Pertimbangkan, doakan. Dan tetapi saya mengatakan sekali lagi, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Kata Yesus kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus mengajak saya dan saudara semua, datanglah kepadanya. Akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan sukacita, ketenangan bagi saudara. Tetapi jika Anda terus menolak Dia, maka kebingungan, ketakutan, dan ketakutan akan kematian itu akan terus mengikat dan menghantui Anda seumur hidup Anda. Dan kalau tidak segera bertobat, Anda akan mati di dalam kebinasaan, dan itu pun tidak langsung masuk surga. Itu masuk neraka dulu, disucikan. Dan kata beberapa ayat dalam hadis menyatakan bahwa ternyata nerakanya itu dari saudara kita orang Islam itu kekal adanya, kekal adanya. Maka ajakan bagi saya dan tentu bagi kita semua, Anda harus percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Saudara dipanggil, saudara diingatkan. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, walaupun bebanmu berat. Tetapi ketika Anda datang kepada Kristus, Tuhan akan memberikan kelegaan sukacita yang berkelimpahan bagi Anda semua. Maka ini adalah sesuatu hal yang penting dan saya bersyukur boleh berbagi diskusi dengan baik dengan Pak Yusuf pada malam hari ini, dan tentu saya apresiasi beliau luar biasa. Dan ini yang cocok diskusi dengan saya dengan pengetahuan yang cukup.
Kadang-kadang saya diskusi di luar sana nggak nyambung, tetapi Pak Ustadz, ya oke, karena memang ilmu keagamanya mumpuni. Jadi itu luar biasa. Oke Pak Ustadz, terima kasih waktunya malam ini. Barangkali di hari-hari yang akan datang kita boleh diskusi lagi. Baik, giliran saya Bang ya, closing statement. Udah, ini terakhir teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya sudah menjabarkan data-datanya bagaimana pemahaman yang dimaksud abangnya tadi dipertanyakan kepada kita ya, tentang masalah dosa dan jaminan surga. Ya teman-teman semuanya, saya sampaikan kepada Anda semua ya, bagi kawan-kawan, tidak ada jalan keselamatan selain melalui jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana ayatnya? Ya, Nabi Muhammad adalah jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153 ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh ya, Nabi Muhammad itu adalah jalan. Quran surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, apabila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu jalan teman-teman. Terus Nabi Muhammad juga kebenaran ya. Quran surah Muhammad ayat 2, nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Terus di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haq, kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Nah, catat tuh ya dalilnya. Terus apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Jelas dong ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman. Terus ya saya sampaikan kepada Anda juga ya, di tempat abangnya ataupun di tempat saya, semoga saja yang mendengarkan itu dapat hidayah gitu ya. Tidak ada di luar agama Islam itu sebuah kebenaran, nggak ada. Hanya di dalam agama Islam ada kebenaran. Ya, saya ya teman-teman mempelajari Bible udah lama, atau mempelajari agama-agama di luar agama Islam itu udah lama gitu ya. Andai ada kebenaran di luar agama Islam, maka saya yang duluan murtad. Tapi qadarullah, malam ini, hari ini ya, Anda melihat saya sebagai seorang muslim. Semoga saya istiqomah, wafat dengan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula Anda ya, karena Allah berpesan seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka dia akan merugi di akhirat nanti ya. Mereka akan merugi di akhirat nanti. Dan satu-satunya jalan yang sempurna yang telah distempel oleh Tuhan semesta alam adalah Islam. Al-Maidah ayat 3,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya teman-teman tuh semuanya, ya teman-teman semuanya. Jadi semoga kita istiqomah di dalam agama Islam, dan saya berterima kasih kepada abangnya juga, Bang Eman ya, yang mau menemani saya diskusi pada malam hari ini. Ya saya mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung atau kosakata yang salah gitu ya. Nanti mungkin kita bisa atur lagi lewat DM-an gitu ya Bang Eman ya, untuk berdiskusi seperti ini. Mungkin ada tema yang akan kita bahas, silahkan Bang Eman nanti untuk mend-DM saya ya. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, mohon pamit dulu. Baik.